Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Kapolres Labuhan Batu AKBP Coki Sentosa Meliala didampingi pejabat utama menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar di Universitas Labuhan Batu di Gedung Auditorium ULB Jalan Singsing Mangaraja, Rantau Selatan. Menurut Kapolres, kegiatan Halal Bihalal ini berhasil menjadi wadah yang efektif untuk mempererat tali silaturahmi antara unsur pemerintahan, kepolisian, serta dunia akademik. Kehadiran Kapolres beserta rombongan disambut hangat Rektor ULB Profesor Ade Parlawangan Nasution, Ketua Yayasan Halomoan Nasution dan jajaran Sivitas Akademika Universitas Labuhan Batu. Bupati Labuhan Batu Maya Hasmita turut hadir bersama para pejabat OPD Pemkap Labuhan Batu. Kapolres Labuhan Batu AKBP Coki Sentosa Meliala dalam sambutannya mengapresiasi undangan dari pihak kampus dan menekankan pentingnya kerjasama antar kepolisian dan institusi pendidikan. Menurutnya sinergi ini sangat diperlukan untuk menciptakan generasi muda yang sadar hukum serta memiliki karakter yang kuat. Kegiatan Halal Bihalal ini berhasil menjadi wadah yang efektif untuk mempererat tali silaturahmi antara unsur pemerintah, kepolisian, serta dunia akademik. Acara ini sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul di Kabupaten Labuhan Batu. Dari tim Humas Polres Labuhan Batu Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka memperkuat kompetensi komunikasi publik di tingkat kewilayahan, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho memberikan pembekalan materi strategi komunikasi Humas Polri Presisi dalam pembekalan Kapolres tahun 2025 yang berlangsung di Auditorium STIK Lemdiklat Polri, Jakarta pada Rabu 16 April 2025. Sebanyak 200 Kapolres dari berbagai wilayah di Indonesia mengikuti sesi pembekalan ini. Dalam arahannya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan pentingnya peran Polri sebagai komunikator publik yang mampu menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Tugasnya yang menyampaikan, diterima nggak diterima itu bukan tanggung jawab dari Humas. Jadi tidak perlu rekayasa bagaimana caranya biar masyarakat paham dengan apa yang kita sampaikan. Tidak perlu. Tapi semenjak proses perubahan Humas Polri menjadi public relation, artinya kita sudah bukan hanya menyampaikan, tetapi Humas Polri harus bisa membangun engagement dengan masyarakat, dengan media, dengan netizen, dengan kolega-kolega lainnya yang berkomunikasi dengan Humas Polri. Maka dari itu, dengan adanya perubahan tadi, makanya di Perkap 1 2019 dinyatakan bahwa Humas Polri telah menjadi fungsi utama kepolisian untuk bisa mengcapture semua kerja-kerja kepolisian. Pada sesi ini, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan fungsi kehumasan tidak hanya terletak pada divisi Humas Polri, namun seluruh jajaran Polri memiliki andil. Manajemen isu dan krisis serta pelatihan penanganan media juga bagian penting dari strategi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif guna mewujudkan SDM Polri Presisi. Yang mengemban kehumasan Polri itu bukan cuma Humas Polri, divisi Humas Polri, Bid Humas Wilayah atau Kasih Humas Wilayah. Yang mengemban Humas Polri adalah seluruh pegawai negeri pada Polri. Berarti di sana anggota polisi dan ASN Polri. Kenapa kita harus masukkan anggota polisi dan ASN Polri masuk menjadi mengemban fungsi kehumasan? Apa alasannya? Bahkan di pasal 5-nya keluarga besar Polri mengemban kehumasan Polri, pasal 5. Jadi anggota Polri, ASN Polri dan seluruh keluarga Polri mengemban kehumasan Polri. Dengan pembekalan ini diharapkan para Kapolres dapat menjalankan fungsi kehumasan secara lebih optimal, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta menjadi role model komunikasi di tingkat kewilayahan. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV.
Kapolresta Tidore Polda Maluku Utara AKBP Heru Budi Harto memimpin langsung kegiatan Kurve atau Kerja Bakti dalam rangka membersihkan lingkungan markas komando atau Mako Polresta Tidore. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh personel Polresta Tidore sebagai bentuk kepedulian personel Polri terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja. Dalam arahannya, AKBP Heru Budi Harto menekankan pentingnya menjaga kebersihan sebagai cerminan disiplin dan profesionalitas anggota Polri. Lingkungan yang bersih menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman, serta mencerminkan citra positif institusi di mata masyarakat. Kegiatan Kurve ini meliputi pembersihan halaman, taman, serta area dalam kantor dengan melibatkan seluruh fungsi di Polresta Tidore Polda Maluku Utara. Kapolresta Tidore menekankan bahwa kegiatan ini dilakukan oleh Polresta Tidore agar lingkungan baik kantor maupun sekitarnya bersih dan sehat. Di samping itu dapat menjadikan suasana nyaman dalam bekerja sehingga dapat memperoleh hasil kerja yang maksimal. Kapolresta Tidore sekaligus mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang sudah peduli dengan lingkungan tempat kerjanya. Tingkatkan kebersihan lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat, terhindar dari penyakit, sebab dengan kegiatan kerja bakti diharapkan dapat meningkatkan kekompakan serta kebersamaan antara personil Polri dalam menjalankan tugas. Dari Tim Humas Polresta Tidore, Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.